Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dialog hasil perjalanan rohaniyah seorang salik dengan sang mursyid. Sang murid mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seorang guru sufi yang telah menunjukkannya jalan kebenaran yang hakiki sampai ia menemukannya. Sang murid kemudian mengungkapkan bahwa ia telah menyaksikannya dan ia merasa perjalanan hakiki dirinya itu telah sampai. Sang guru sufi hanya tersenyum mendengar pengakuan sang murid tersebut. Setelah itu, dengan suaranya yang lembut, sang guru sufi bertanya kepada muridnya, "Engkau telah menyaksikan apa? Engkau merasa telah sampai di mana?" Kemudian sang murid pun menjawab, "Saya telah menyaksikan cahaya kebenaran, Guru. Saya telah sampai kepadanya. Saya sudah menyaksikan cahaya-cahaya aneka warna yang memancar dari kalbu saya. Saya tidak bisa menceritakan bagaimana cahaya-cahaya itu, tetapi keindahannya tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata dalam bahasa manusia." Begitulah sang murid menjelaskan pengalaman rohaninya. Masih dalam keadaan tersenyum simpul, sang guru berkata, "Apakah cahaya yang engkau lihat ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam, yang putih, hijau bening seperti kristal?" Tanya sang guru sufi memancing. "Benar sekali, Guru," sahut sang murid. Masih tertegun-tegun dicekam pesona pengalaman rohaninya. "Saya melihat cahaya kemerahan yang sangat menyilaukan, memancar seperti kilatan petir dari kedalaman kolbu saya. Dan cahaya itu menyelimuti seluruh cakrawala. Apakah itu bukan cahayanya?" Sang guru kemudian menjelaskan, "Ketahuilah bahwa Allah, kesucian dan juga keazalian dirinya itu diselubungi oleh 70 cahaya dan kegelapan." Syekh Ahmad Rifai malah menyebutkan 70.000 selubung hijab cahaya dan kegelapan. Jadi jangan sekali-kali engkau menganggap jika sudah menyaksikan cahaya itu sudah sama dengan sudah melihatnya. Sang murid kemudian berkata, "Bukankah Allah itu adalah cahaya langit dan cahaya bumi? Sebagaimana apa yang ia firmankan di dalam surat An-Nur ayat 35. Bukankah dalam ayat Al-Quran tersebut ini menunjukkan bahwa Allah adalah cahaya?" Sang guru sufi kemudian menjelaskan, "Ketahuilah anakku, bahwa Allah itu di dalam hakikat meliputi satu kesatuannya, yaitu asmanya, af'alnya, sifatnya, dan juga zatnya. Apa yang terungkap di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35 yang engkau ungkapkan tersebut tiada lain adalah ungkapan tentang af'alnya yang menerangi dan juga meliputi langit dan bumi. Itu artinya ayat Al-Quran itu mengungkapkan tentang dia dalam iktibar bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Jadi jangan engkau tafsir-tafsirkan dengan akal pikiranmu, tetapi fahami dengan kolbumu.
Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melarang kita untuk memikirkan tentang zatnya? Kata sang guru sufi itu menjelaskan. Lalu makna Allah sebagai cahaya dalam ayat itu apa guru? Tanya sang murid. Asma, af'al, dan juga sifatnya yang menyelubungi hakikat zatnya yang tersembunyi dan terrahasia. Kata sang guru sufi menjelaskan. Dan ungkapan kata cahaya di dalam surat An-Nur ayat 35 tersebut, jangan sekali-kali engkau anggap sama dengan cahaya yang engkau saksikan. Sebab cahaya langit dan bumi yang dimaksud di dalam Al-Quran itu tidak bisa disaksikan oleh mata indrawi, karena diselubungi beribu-ribu cahaya dan kegelapan yang menghijabnya. Kalau begitu, cahaya apa yang sudah saya saksikan memancar dari kolbu saya tersebut? Tanya sang murid. Syekh Abdul Jalil Al-Jawi, beliau menjelaskan bahwa pemahaman cahaya itu mengikuti limpahan anugerah yang memancar dari kolbu, dan keadaannya mengikuti kadar cahaya dalam batinnya kolbu. Cahaya sendiri beragam dan berbeda-beda. Ada cahaya watak diri, an-nafsiyah. Ada cahaya akal, al-lubu. Ada cahaya ruh, ruhiyah. Ada cahaya kolbu, fawaid. Ada cahaya titik hitam dalam kolbu, suwaidaul kolb. Ada pula cahaya batin yang terrahasia, sir. Dan ada pula cahaya rahasia di dalam rahasia batin, sir al-asrar. Sir al-asrar itulah cahaya yang paling agung dan paling sempurna. Kata sang guru sufi menjelaskan. Tetapi bagaimana dengan perubahan-perubahan yang terjadi dengan cahaya-cahaya itu? Sang guru sufi menjawab, tiap-tiap cahaya dari sebuah cahaya itu memang beragam dengan fungsi dan juga peranannya masing-masing sebagai selubung cahayanya. Jadi ketahuilah bahwa di dalam kosmos senantiasa terdapat sesuatu yang bertentangan, di mana yang bercahaya selalu berlawanan dengan yang gelap. Dan ketahuilah bahwa sesuatu yang gelap itu senantiasa berhubungan dengan sesuatu yang bersifat jasmani. Jadi keragaman tiap-tiap cahaya itu berhubungan dengan tiap-tiap kegelapan yang menjadi lawannya. Demikianlah masing-masing anasir cahaya itu eksis dalam keragamannya bersama kegelapan yang menjadi lawannya sebagai hijab-hijab yang menyelubungi rahasia keberadaannya. Saudaraku sang sejati, aneka cahaya warna yang kamu saksikan itu adalah cahaya watak diri an-nafsiyah yang memancar dari kolbumu. Cahaya merah adalah pancaran daripada nafsu amarah, an-nafs al-amarah. Cahaya kuning adalah pancaran daripada nafsu sufiyah, an-nafs as-sufiyah. Cahaya kehitaman adalah pancaran daripada nafsu al-lawamah. Cahaya putih adalah pancaran daripada nafsu mutmainnah. Itu artinya dirimu sudah masuk ke dalam matra alam gaib dengan melalui ketersingkapan kasyaf alam kecil pada dirimu sendiri. Itu berarti pandangan batinmu yang tertutup karat jiwa telah mulai sedikit tersingkap. Jadi pahamilah bahwa di balik ketersingkapan kasyaf pandangan batinmu itu masih cukup kuat peranan angan-anganmu yang bersumber dari akalmu sendiri untuk memperlambat bahkan
menghambat ketersingkapan kasaf yang lebih luas lagi, sehingga engkau terhenti pada sekat yang menjadi sekat antara alam gaib dengan alam yang nyata. Kemudian sang murid bertanya, apakah gambaran-gambaran yang terbentuk dari cahaya-cahaya yang saya saksikan itu adalah pantulan daripada angan-angan saya sendiri, guru? Dalam cahaya merah, engkau menyaksikan perwujudan harimau, bukan? Tanya sang guru. Benar sekali, sahut sang murid. Saya menyaksikan harimau itu sangat ganas, meraung-raung kelaparan seperti ingin memangsa segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Sang guru kemudian menjelaskan kembali. Jadi ketahuilah bahwa itu adalah nafsu kamu sendiri, nafsu amarah, dan perwujudan daripada harimau itu sejatinya adalah pantulan daripada jiwa rendah dirimu sendiri, yaitu nafsu hewani. Sedangkan cahaya kehitaman yang engkau saksikan hanya sekilas ditelan kumparan cahaya kuning yang sangat terang dan meliputi segenap cakrawala kesadaran dirimu. Itu artinya engkau bukan golongan manusia yang kemaruk harta benda dan tidak cukup kuat untuk terikat dengan kehidupan duniawi. Artinya engkau tidak punya bakat menjadi orang yang matre, orang yang kikir, pelit, bakhil, medit seperti Korun, kata sang guru. Jadi pahamilah, jangan sekali-kali engkau berangan-angan bahwa dengan berjuang menuju dia itu sesuatu yang mudah dan juga instan. Atau dengan kata lain, hanya cukup berkhalwat selama 40 hari sudah dianggap sampai. Ingat-ingatlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau berkhalwat di Gua Hiro itu sejak berusia 25 tahun dan baru menyaksikan Jibril pada usia 40 tahun. Ada jeda waktu 15 tahun yang mengantarai khalwat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai ketersingkapannya. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.